Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan kehendaki hidup kita bergantung hanya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Itu temanya teman-teman. Nah, ini saya dapat dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18:31 dan kitab Matius pasal 6 ayat 25-34. Kalau kita simak dari judul gitu, dari temanya teman-teman, Tuhan kehendaki hidup kita bergantung hanya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Berarti gampangnya Tuhan menghendaki kita ini tidak punya kemandirian teman. Sedangkan orang dunia, bahkan kita terhadap anak kita, selalu kita mengajarkan bagaimana caranya supaya orang itu harus mandiri teman-teman. Jadi memang agak bertentangan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan menghendaki sebaliknya, bukannya kita mandiri gitu, tidak bergantung kepada Tuhan, tapi Tuhan pengen kita bergantung kepada Tuhan itu. Ya berarti kan bertentangan dengan apa rumus-rumus yang dunia rancang dan kendaki teman. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang mandiri. Kalau dari firman Tuhan ada katakan diibaratkan hanya bergantung kepada Tuhan, itu diibaratkan seperti ranting bergantung pada batang teman. Jadi bagaimana caranya kita menjadi rantingnya yang bergantung kepada batang gitu. Nah, Tuhan pengen kita seperti itu teman-teman. Sedangkan dunia tidak menginginkan seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi perbedaan pola pikir dan pola kerja gitu antara manusia duniawi dengan ya prinsip-prinsip kerohanian Tuhan teman. Nah, ini nanti saya coba jelaskan di dalam aja teman-teman. Saya coba selesaikan dulu yang terkait dengan firman-Nya supaya jadi kesaksian ini punya dasar gitu. Jadi bukan cuma dari pengalaman pribadi saya yang terkait dengan Tuhan, tapi selalu saya ada cross gitu dengan firman yang waktu itu saya dapat gitu. Nah, ini saya coba baca dulu teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18-31 teman-teman. Ini satu perikop teman-teman. Judul di perikopnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Jadi ini perbedaan antara hikmat Allah dengan hikmat manusia teman-teman. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi pemberitaan soal kebenaran firman Tuhan itu dianggap bodoh, tapi firman Tuhan dan Tuhan katakan bagi yang mau binasa gitu. Jadi berarti kan kalau yang kita mau hidup selamat ya harus mau gitu, harus mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau tidak mau mengenal, tidak mau mengerti dan tidak mau melakukan, ya Tuhan katakan, firman Tuhan katakan ya akan binasa gitu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, ini kalau buat kita istilahnya yang sudah mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, yaitu adalah kekuatan dari Allah untuk kita. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan gitu. Jadi Tuhan, yaitu tadi balik lagi, Tuhan itu kurang senang gitu apabila orang ya berhikmat dengan jiwanya sendiri, dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri, dan orang bijak itu ya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri. Jadi bukan dari persepsi perintah peraturan firman Tuhan gitu. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan gitu? Nah, kalau bagi Allah, jadi kalau hikmat yang dunia anggap benar, ya malah jadi kebodohan gitu. Tapi kalau bicara kita melakukan firman Tuhan gitu, ya kata orang dunia, ya itu kebodohan juga. Jadi memang bertentangan teman. Apa yang Tuhan perintah peraturan dengan manusia rancangan kehendak itu beda teman, beda sekali gitu. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan firman Tuhan gitu. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan firman Tuhan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan gitu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, firman Tuhan adalah kekuatan Allah gitu dan hikmat Allah. Jadi firman Tuhan dan
firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini saya sudah universalkan ya teman-teman, cara ngebacanya ya, supaya bisa ketangkap semua gitu. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia gitu. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi memang kebalik-balik semua teman-teman, antara prinsip dunia dengan Tuhan itu kebalik-balik semua gitu. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Tuhan Allah, kamu berada dalam firman Tuhan yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah ini kembali teman-teman, kalau saya bacakan satu perikop ini, kuncinya kurang lebih ya begitu teman-teman, bahwa Tuhan itu menghendaki kita itu benar-benar bergantung hanya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jadi kalau sampai kita tidak bergantung kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan, ya Tuhan tidak suka gitu. Karena ya tidak ada satu kebanggaan buat Tuhan, tidak ada kebanggaan dari kita juga bahwa kita bisa bermegah itu ya oleh karena Tuhan gitu. Kalau kita bicara kita mandiri tanpa melibatkan, tanpa bergantung kepada Tuhan, yang dikhawatirkannya itu kan yang tadi di ayat 31 teman-teman ya. Karena itu seperti ada tulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kenapa bermegah ke dalam Tuhan? Karena dari awal memang kita bergantung kepada Tuhan gitu ya. Jadi bukan kita mandiri, tidak bergantung Tuhan, bergantung pada diri sendiri. Kalau kita bergantung pada diri sendiri, firman-Nya nanti akan katakan teman-teman, barang siapa yang bermegah sendiri, bermegah gitu sendiri, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Ya bukan bermegah dalam Tuhan, bermegah dalam kesuksesan duniawinya mereka gitu. Nah ini yang akhirnya tadi khawatirkan itu ya, orang-orang semacam ini ya akan jauh dari Tuhan teman-teman. Nah kalau orang jauh dari Tuhan, ya konsekuensinya waktu meninggal dunia masuk ke alam akhirat itu, ke dalam neraka, itu yang Tuhan nggak mau gitu. Nah ini saya coba bacakan, sudah baca di kitab 1 Korintus teman-teman, pasal 1 ayatnya 18 sampai 31, itu satu perikop, itu judulnya hikmat Allah. Ya benar-benar, dan hikmat manusia itu berbeda, bertolak belakang teman-teman. Nah ini yang kita mesti sadar teman-teman. Ini yang kadang-kadang justru gara-gara seperti ini kita jadi dapat banyak cemoohan, penghinaan, penindasan gitu. Ya biasanya gitu teman, karena kita berpegang kepada hikmat Tuhan Allah, ya firman katakan ya benar-benar berbeda dengan hikmat manusia, hikmat dunia gitu. Jadi kalau kita mengandalkan hikmat dari Allah, ya ujungnya gitu teman. Konsekuensinya kita ya akan dihina, akan dicemooh, akan ditindas, akan ditekan gitu. Ya seperti itu. Nah nanti saya coba cerita di draft aja teman. Sekarang saya lanjut teman-teman di kitab Matius teman-teman, sebagai cross check-nya. Coba teman-teman lihat di kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasalnya pasal 6 teman-teman. Pasal 6 ayatnya 25 sampai 34. Ayatnya 25 sampai 34. Nah ini satu perikop juga nih teman-teman. Judul perikopnya itu hal kekhawatiran. Ini saya kalau perlu di universalkan, saya langsung baca secara universal aja teman-teman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian gitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allah yang di sorga. Bukankah kita jauh lebih
melebihi burung-burung itu gitu. Jadi burung aja dirawat sama Tuhan gitu. Masa sih manusia yang punya roh tidak dirawat sama Tuhan gitu. Intinya firman ini katakan begitu teman-teman. Siapakah di daerah kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa ya kita khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kita gitu? Hai orang-orang yang kurang percaya gitu. Sebab itu janganlah kita khawatir dan berkata, apakah yang akan kita makan? Apakah yang akan kita minum? Apakah yang kita akan pakai gitu? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allah yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita simak ayat 32 teman-teman, Tuhan itu tahu persis loh bahwa kita butuh gitu. Hal-hal yang tadi berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, berarti hal-hal yang kaitannya dengan duniawi ya, dengan harta, dengan tahta, dengan pemenuhan nafsu duniawi gitu. Tuhan tahu teman-teman. Bukan tidak tahu, di ayat 32 itu dinyatakan bahwa Tuhan tahu gitu. Bukan tidak tahu gitu. Tetapi kalau di ayat 33-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saya universalkan, tetapi carilah dahulu pribadi Tuhan dan firman Tuhannya gitu. Intinya gitu teman-teman. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah kita mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan, maka ya tadi kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian itu ya akan Tuhan tambahkan. Tidak perlu kita cari loh. Ya Tuhan akan tambahkan untuk kita gitu. Kalau memang kita beriman percaya akan firman Tuhan, katakan seperti ini teman-teman. Tapi prakteknya teman-teman, saya bisa mengucapkan ini pun juga tetap aja dalam praktek juga grogi gitu teman. Ya apa benar gitu. Kalau saya melakukan firman Tuhan, nanti Tuhan akan tambahkannya gitu ya, saya nggak ngerti. Tapi kalau makin ke sini teman-teman, ya memang apa ya, Tuhan pengen kita itu benar-benar dari kedalaman hati kita, dalam hikmat kita, dalam pengertian kita. Tuhan itu ingin sekali kita berubah teman-teman, berubah, jangan sama dengan pola-pola pikir orang dunia gitu. Nah ini Tuhan tetap jadi dengan setianya, dengan uletnya terus aja memproses kita gitu teman. Sampai pengertian kita berubah gitu teman. Lambat laun gitu yang saya rasakan memang makin beda teman. Jadi bobotnya itu tadinya yang kita istri 100% murni dengan cita-cita dunia gitu. Ya setelah kita lebih dalam mengenal mau mengenal firman Tuhan, kita pelan-pelan lebih dalam mampu mengerti firman Tuhan. Kita juga bari timik-timik tapi terus melakukan firman Tuhan gitu. Lama-lama pengertian kita itu berubah teman. Dan saya percaya satu saat saya dan yang lain teman-teman atau keluarga saya gitu, keluarga dan teman saya rasanya juga akan jadi mengenal dan mengerti gitu apa sih sebenarnya rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Itu jadi setelah kita sudah mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, rasanya kita juga tidak akan rewel teman-teman. Ya kita akan benar-benar patuh, taat, karena kita sudah lebih dewasa rohani. Kita sudah mengerti bahwa Tuhan pengennya ini udah tahu teman-teman. Kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu itu tahu gitu. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu yang terbenar, nggak ada cerita perlu dikhawatirkan gitu, meragukan, rasanya nggak ada teman. Jadi totally ya memang kita butuh waktu, kita butuh perubahan, kita butuh lebih dewasa gitu untuk bisa lebih mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah benar-benar mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, rasanya ya apa yang Tuhan katakan kita pasti beriman percaya teman-teman. Meskipun kalau sebelum dewasa rohani yang benar-benar matang itu, ya kalau kita ketemu dengan ayat yang 32 di kitab Matius pasal 6 ini aja sudah bisa timbul ragu-ragu teman-teman. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Tuhan Allah yang di surga tahu itu bahwa kita memerlukan semuanya itu.
Itu nggak tahu kita bisa beriman percaya nggak bahwa Tuhan tuh tahu gitu loh. Nah disambung lagi di tadi yang di ayat 33-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini aja juga ayat 33 bisa menimbulkan sanksi, teman. Apa benar gitu kalau kita melakukan firman benar-benar Tuhan akan tambahkan itu. Nah ini kembali ke dewasa rohani kita, teman-teman. Sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk di sehari. Nah, ini kalau saya kupas cerita di kitab Matius pasal 6 ayat 33, teman-teman. Ini yang dilakukan Nabi Abraham itu hebat sekali tuh. Jadi waktu terakhir Nabi Abraham alami ujian cobaan untuk bisa menyembelih Ishak anaknya, anak satu-satunya itu untuk dikorbankan untuk Tuhan gitu. Itu Nabi Abraham itu saking beriman percayanya, bukan ceritanya dia dia itu rela menyerahkan Nabi Ishaknya loh. Karena Nabi Ibrahim Nabi Abraham itu dengan keyakinan, ya, dengan hikmatnya dari dia, dari pengertiannya Nabi Abraham, bahwa ya kalaupun misalnya ya si Ishak ini disembelih mati gitu, apa susahnya sih ya buat Tuhan Allah menghidupkan lagi Ishak gitu. Jadi di pola pikir si Nabi Abraham kenapa berani mengorbankan Ishak itu karena beriman percaya seperti itu, teman-teman. Bukan berarti ya udah kalau memang Tuhan yang ngasih saya balikin Nabi Ishaknya ke Tuhan. Rasanya kalau saya tangkap gitu dari pengertian saya bukan begitu gitu. Karena ada kata lebih lanjutnya begitu. Ya karena Nabi Abraham yakin bahwa kalaupun misalnya si Ishak itu disembelih meninggal gitu, apa susahnya gitu buat Tuhan Allah menghidupkan kembali Nabi Ishak gitu. Itu loh, teman-teman. Nah ini saya nggak ngerti, mungkin jarang ya kalau mentor rohani kadang-kadang katakan bukan begitu, cuman sebatas membahas seolah-olah imannya Nabi Abraham itu hebat banget gitu, berani memberikan Ishak. Tapi kalau pengertian saya bukan begitu gitu. Ya, Nabi Abraham itu tidak berpikir bahwa Ishak itu mati disembelih jadi korban, enggak gitu. Ya itu cuma persyaratan yang dia mesti taati permintaan Tuhan itu dengan beriman percaya bahwa ya itu kalaupun sampai disembelih meninggal pasti hidup lagi. Itu loh, itu hebatnya, kalau menurut saya hebatnya Nabi Abraham itu Abraham seperti itu. Nah kita juga mesti belajar sama Nabi Abraham seperti itu, teman-teman, bahwa bergantung sama Tuhan itu harus berani total gitu. Karena yang tadi dikatakan ya Tuhan pengennya seperti itu gitu loh. Ya, jadi nanti waktu kita berhasil dalam hidup kita itu bukan bermegah-megah diri, tapi kita itu ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah kita bermegah di dalam Tuhan gitu. Ya kalau kita mau ya kita bermegah untuk Tuhan gitu. Bahwa ini bisa sukses, bisa mencapai target, bisa ini, bisa itu bukan karena kekuatan kita loh, bukan kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Ya, nah dengan kita mengandalkan Tuhan, ya otomatis nama Tuhan dimegahkan, dimuliakan, diagungkan, dibesarkan. Yang Tuhan mau seperti itu, teman-teman. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Apa Tuhan cari muka gitu? Ya enggak juga gitu. Karena Tuhan ingetin kalau sampai kita bermegah atas diri kita sendiri, jumawa gitu, akhirnya malah jadi kita bisa kejerat ke dalam hal-hal duniawi, teman-teman. Waktu kita kejerat hal-hal duniawi, akhirnya kita tidak bisa melepaskan ikatan dari dunia ini untuk pindah ke alam akhirat itu. Nah waktu tidak bisa pindah, ya otomatis jadi berdosa. Waktu berdosa itu berarti masuk neraka. Jadi kaitannya gitu loh, teman. Makanya Tuhan bilang bahwa ya kalau mau bermegah ya bermegah karena Tuhan, itu bukan bermegah karena diri sendiri. Ya kenapa begitu? Bukan karena, kembali lagi, bukan Tuhan cari muka untuk dipuji-puji, disembah-sembah. Tuhan nggak perlu begitu ke manusia. Ya, ngapain gitu? Ya Tuhan punya malaikat banyak sekali juga, tiap hari juga menyembah Tuhan gitu tuh. Baik dari nyanyian, baik dari musik gitu. Semua di surga juga menyembah Tuhan. Apa gunanya kita menyembah? Ya lagu kita mungkin kalah bagus, suara kita kalah bagus gitu ya, penampilan kita kalah bagus gitu. Ya pasti kalah semua. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa Tuhan itu pengen kita tidak bermegah dengan nama kita, tapi bermegah dengan nama Tuhan, karena Tuhan khawatir jangan sampai kalau kita bermegah karena diri kita sendiri gitu, ya takutnya jadi jumawa. Nah jumawa sombong, akhirnya ya kehilangan Tuhan itu ujungnya tuh, ya bisa masuk ke neraka sehingga tidak bisa bertemu Tuhan di dalam sorga. Nah ini yang dimaksud Tuhan itu
cerita di Nabi Abraham yang saya tangkap seperti itu. Jadi Nabi Abraham itu saking beriman percayanya, jadi ya yang disuruh ngorbanin Ishak itu tenang-tenang aja dia gitu, nggak takut nggak apa gitu tuh. Ya karena ya dengan iman bahwa kalaupun sampai benar-benar dikorbankan, ya Nabi Abraham percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan kembali gitu yang namanya Ishaknya gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman di dua kitab ini. Saya coba masuk teman-teman ke draft saya aja, siapa tahu jadi lebih enak gitu untuk di-sharingkannya gitu. Hikmat atau pengertian akan firman Tuhan dianggap kebodohan bagi orang yang tidak mengenal dan tidak mengerti akan pribadi dan firman Tuhan gitu. Sebenarnya firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan yang diberikan bagi kita. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, nanti ujung-ujungnya itu ya firman Tuhan itu Tuhan dan firman Tuhan itu adalah kekuatan buat kita, teman-teman. Ya itu banyak sekali kan cerita-cerita yang terjadi di mujizat-mujizat itu kan seperti itu, teman-teman. Jadi kekuatan Tuhan gitu, kuasa Tuhan yang menyebabkan mujizat terjadi gitu, teman-teman. Jadi di sini kembali lagi, kalau kita sudah lebih mengenal mengerti firman Tuhan, ya akhirnya kita ingin sekali gitu bagaimana menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita, ya pasti dihidupkan melalui roh Tuhannya gitu. Dan kita juga pengen hidup benar-benar ada di jalur perintah peraturan firman Tuhan, teman-teman. Kita nggak mau menyimpang dari itu gitu. Karena kita balik lagi, kita sudah beriman percaya bahwa taat melakukan firman Tuhan itu yang terbenar gitu. Ya Tuhan sudah perhitungkan semua untuk kita gitu. Firman Tuhan adalah hikmat Allah dan juga kekuatan Allah, meskipun dunia beranggapan sebagai kebodohan. Jadi kalau dunia itu menganggap bahwa kekuatan dan hikmat dan kekuatan dari firman Tuhan itu, kalau bagi dunia tetap aja disebutnya kebodohan, teman. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang manusia inginkan gitu, apa yang manusia jiwa manusia rancang dan kehendak itu kan berbeda sekali dengan rancangan dan kehendak jiwanya Tuhan gitu. Kalau rancangan dan jiwa Tuhan kembali lagi adanya kan di firman, teman. Jadi kalau kita pengen tahu rancangan dan jiwa Tuhan seperti apa itu, ya baca firman gitu. Kalau kita baca firman, kita tahu gitu apa rancangan kehendaknya Tuhan, bahkan kita tahu apakah janji-janji Tuhan, kita juga tahu bagaimana caranya menuai janji Tuhan, kita juga tahu akan perintah peraturan Tuhan itu. Jadi akhirnya kita tahu semua, teman-teman. Nah ini balik lagi ya seperti itu gitu. Firman Tuhan adalah hikmat Allah. Kalau saya ulang nih, hikmat Tuhan adalah hikmat Allah dan juga kekuatan Allah, meskipun ya di dunia beranggapan sebagai kebodohan. Terlebih lagi jika kita melakukan firman Tuhan, maka dunia akan meremehkan dan mencemooh, bahkan akan menindas kita gitu. Dan ini akan kita alami dari banyak pihak, teman-teman. Ya dari penekanan ini, jadi kalau kita bicara dari stat diremehkan gitu, dicemooh, ditindas, itu maksudnya ya sama orang-orang dunia, teman. Lah orang dunia itu siapa? Ya kembali lagi, orang dunia orang yang belum mengenal atau tidak mengenal firman Tuhan, belum mengerti atau tidak mengerti firman Tuhan, ya pasti akan meremehkan, mencemooh dan menindas, teman. Nah bisa siapa aja? Ya kalau kita bicara dari di luar gitu ya, berarti dari mulai masyarakat kan, bisa aja masyarakat nganggap kita udah yang aneh-aneh gitu. Dilanjut lagi mungkin yang masuk ke keluarga, ke komunitas kita kali. Ya kalau kita punya community, ya mungkin community kita juga akan meledek kita kali. Ya akan mencemoohkan kita, menindas kita gitu. Nah berlanjut lagi biasanya ke keluarga besar, teman-teman. Keluarga besar itu berarti parameternya itu ukurannya dari paman-paman gitu, bibi-bibi dan anak-anak yang kita anggaplah keluarga besar gitu. Nah masuk lagi bisa ke dalam keluarga pribadi kita, keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita berarti keluarga kakak adik kita dan anak-anaknya, itu kan keluarga kecil kita gitu. Nah bahkan bisa masuk ke dalam keluarga sendiri, teman. Kalau keluarga sendiri yang terkait dengan kita dan istri kita, ya berarti kan pasti mertua gitu kan, orang tua, anak-anak kita dan dengan kita, itu bisa begitu. Nah kita di sini yang terakhir gitu, ya pasti dengan pasangan kita, teman.
suami dengan istrinya, istri dengan suaminya gitu. Nah, ini melakukan firman Tuhan itu konsekuensinya bisa sampai ke titik ini loh, teman. Bisa ke titik seolah-olah kita bisa uh, diremehkan gitu sama pasangan kita. Jadi kalau saya sebagai suami diremehkan istri, kalau istri berarti diremehkan suami gitu. Bisa juga dicemooh gitu, dicemooh sama istri gitu. Bisa juga dicemooh sama suami gitu, suaminya. Nah, bisa juga ditindas, teman. Bisa ditindas oleh istrinya, tapi bisa juga ditindas oleh suaminya gitu. Itu tidak aneh, teman-teman. Dan yang paling berat itu apabila kita mengalami ya hal-hal yang permasalahan yang berkaitan dengan pasangan dan pasangan hidup, suami istri. Jadi itu pasti yang tersulit, teman-teman. Meskipun kembali lagi Tuhan kunci ujian cobaan pasangan suami istri itu, Tuhan kunci dengan larangan tidak boleh cerai, teman-teman. Itu adalah obatnya. Kalau sampai misalnya Tuhan tidak ciptakan larangan untuk bercerai kepada suami istri, rasanya orang cerai itu jangan-jangan lebih banyak daripada yang tidak cerai, teman-teman. Kalau sekarang kan yang cerai lebih sedikit gitu, karena ada firman Tuhan yang mengatakan begitu, nggak boleh bercerai. Coba kalau Tuhan nggak katakan tidak boleh bercerai gitu, ya kadang-kadang ditulis bercerai aja, orang masih cari jalan kok untuk bagaimana supaya bisa di-accuse bahwa pantasnya bercerai gitu. Banyak yang begitu lakukan itu kan cuma bohong diri sendiri, karena firman kan nggak bisa tidak bisa di tip X, tidak bisa di erase, nggak bisa dihapus gitu, diganti. Ya firman Tuhan ya pengen bagaimanapun juga sampai kapanpun juga bunyinya tidak boleh bercerai gitu, cuma gitu aja gitu. Kecuali ya firman katakan kalau kitanya hati kita membatu gitu kan, memaksa untuk bercerai, ya pasti akan dicari segala macam alasan gitu untuk bisa bercerai gitu. Tapi pada prinsipnya sih Tuhan tidak mau kita bercerai. Makanya kembali lagi ya ujian cobaan yang terberat dalam hidup kita itu adalah pasangan kita. Tapi Tuhan sudah kasih senjata ke kita dengan firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh bercerai. Nah, orang yang berani bercerai, minta cerai itu atau bercerai itu ya karena kembali lagi tidak mengenal-mengerti firman Tuhan, atau bisa juga tidak percaya ke Tuhan. Kalau percaya ke Tuhan, dia karena mengenal-mengerti firman Tuhan dan bercerai, ya berarti dia tidak percaya Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, nggak mungkin dia mau bercerai gitu. Apapun juga konsekuensinya. Dan ya itu yang Tuhan katakan, nanti toh dari hari ke hari juga masalah itu akan beres sendiri gitu. Ini teman-teman yang mesti dicamkan bahwa Tuhan pengen seperti itu gitu. Dan kalau saya lanjut di sini, dan ini akan kita alami dari pihak masyarakat dan komunitas serta keluarga, dan untuk keluarga itu juga dimulai dari keluarga besar yang tadi saya jelasin, dari keluarga kecil ya serta keluarga kita sendiri ya, baik dari mertua kita, orang tua, anak-anak, mantu, bahkan dari ya pasangan kita sendiri, teman-teman. Firman di 1 Korintus pasal 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat gitu. Nah, ini prinsipnya Tuhan seperti itu, teman-teman. Jadi firman 1 Korintus di 1 Korintus pasal 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang dunia yang merasa berhikmat gitu loh. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat gitu. Jadi Tuhan kadang-kadang milihnya begitu, teman-teman, untuk bisa bagaimana orang kaya itu bisa sadar gitu, ada kemudian bertobat dan sadar, ya Tuhan biasanya membuat orang miskin jadi kaya gitu. Jadi akhirnya yang disebutnya gitu. Bisa juga disebut misalnya kalau cerita dari sisi yang lemah itu, misalnya dari sisi bisa aja Tuhan pakai pelacur gitu ya untuk bisa memuliakan nama Tuhan gitu. Jadi memang Tuhan itu kadang-kadang pakai yang buat dunia itu jelek gitu, sama atau bodoh atau lemah, ya Tuhan bisa pakai untuk bisa jadi satu alat kesaksian bahwa Tuhan ini memang hebat sekali gitu. Karena kembali lagi Tuhan itu, kuasa Tuhan itu adalah supranatural, ya pasti manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melawan apa-apa, karena kekuatannya sangat supranatural gitu.
firman Tuhan bagi dunia adalah kebodohan oleh karena contoh di firman kitab Matius pasal 6 ayat 33 tadi teman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Nah ini kembali lagi, kalau firman Tuhan udah mengatakan begini, ya pasti orang dunia mikir kok aneh ya, kok nyari Tuhan dulu, nyari firman Tuhan dulu. Kenapa sih bukannya nyari mestinya harta dunia dulu? Toh kita setiap hari juga butuh makan gitu kan, kita butuh pakaian, ya kita butuh segala macam gitu. Ya itu kembali lagi, kalau di Tuhan itu rumusnya berbeda teman. Ya Tuhan malah menyarankan bagaimana kita mencari dulu gitu, mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhannya. Baru setelah itu ya bukan kita mencari istilahnya hal harta tahta dan kebutuhan duniawi, bukan itu teman. Ya itu kan ini ditambahkan, Tuhan yang tambahkan gitu. Kalau Tuhan tambahkan itu berarti kita nggak usah terlalu tergesa-gesa atau gusar atau bertindak pengen segera mungkin, sebesar mungkin. Rasanya kan nggak usah, namanya kan ditambahkan gitu. Nah tapi kalau bicara mencari pribadi Tuhan dan kebenaran Tuhan, ya itu mesti gusar gitu, soalnya gitu loh. Mesti secepatnya, mesti maksimal mencarinya gitu. Karena disebutnya carilah gitu. Jadi arti carilah dan tambahan ini coba teman-teman renungi gitu. Ya kalau carilah berarti bentuknya perintah. Ya bagaimana kita untuk mencari gitu. Tapi kalau ditambahkan itu berarti kan ditambah itu berarti kan kita pasif gitu. Ya berarti Tuhan yang proaktif. Kalau mencarilah dengan kata lah ini kan berarti kita yang proaktif teman. Carilah gitu. Berarti kita proaktif. Tapi akan ditambahkan, di sini kan dikatakannya gini, akan ditambahkan kepada kita gitu. Ya hal-hal yang tadi kaitannya harta tahta dan kepenuhan nafsu duniawi gitu, ditambahkan itu kan kesannya negatif, maksudnya pasif gitu, kitanya pasif. Jadi kalau carilah berarti kita mesti aktif gitu, bagaimana mencari. Tapi kalau cerita ditambahkan ya kebutuhan sukses duniawinya ya itu nggak usah terlalu aktif juga nggak problem gitu, karena memang Tuhan sudah janjikan bahwa akan ditambahkan bagi yang melakukan firman Tuhan. Gampangnya gitu teman-teman. Firman di kitab Matius pasal 6:34, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah Tuhan katakan begitu teman-teman. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu gak usah khawatir tuh, gak usah khawatir apa ya besok mau apa, nanti tahun depan gimana, terus mikir terus gitu. Ya kalau orang dunia kan malah kebalik teman-teman, malah mesti begitu kali. Kalau nggak begitu malah orang dunia nggak bisa sukses duniawi gitu. Tapi kalau ikut Tuhan kan bukan cara begitu teman-teman. Ya Tuhan malah bagaimana mengajarkan kita itu hidup sehari-hari itu mesti pasrah bergantung kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan main gitu. Tapi teman-teman ingat teman-teman, bukan berarti saran-saran seperti Tuhan begini gitu. Ya janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini firman ini mengatakan begini apabila kita hidup di dalam jalur firman loh teman-teman. Ya harus mikirnya begini. Tapi kalau seandainya kita tidak di dalam jalan firman, ya berpikir begini makin kacau teman-teman. Bisa tiap hari orang malas tidur terus gitu, jadi nggak keluar gitu. Ini Tuhan berikan firman ini bukan untuk orang dunia. Berikan firman ini adalah untuk orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Nah kalau orang-orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan bisa katakan janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kalau sampai kita hidup di jalan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Kalau tanpa ada roh Tuhan, kita pasti grogi dan tidak akan mampu gitu. Kita akan berbalik seperti orang dunia lagi. Tapi kalau kita hidup di dalam firman dan bersama roh Tuhan, rasanya jadi kita kuat teman-teman. Mentaati perintah dan perintah firman Tuhan agar kita bisa mentuai janjinya teman-teman. Bisa dapatkan janjinya gitu. Dan sekaligus masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Ini seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti bahwa maksud kitab Matius 6 ayat 34 itu seperti itu gitu. Jika kita simak, orang dunia tidak melakukan firman karena tidak kenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan.
Nah, coba teman-teman camkan ya, jika kita simak ya, orang dunia tidak melakukan firman Tuhan karena ya orang dunia tidak kenal, orang dunia tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Tetapi orang yang kenal dan mengerti firman Tuhan tidak melakukan firman oleh karena tidak ada kedalaman mengenal serta kemampuan mengerti serta kemampuan melakukan firman ya, karena tidak hidupkan roh Tuhan sehingga tidak ada kuasa Tuhan untuk beriman kepada Tuhan dan firman Tuhan. Jadi maksudnya teman-teman, pada ujungnya teman-teman ya, kalau bicara orang dunia gitu atau orang yang berkeyakinan misalnya belum mau mengenal firman Tuhan ya, atau bisa juga sudah mau mengenal firman Tuhan tapi belum mampu mengertikan firman Tuhan karena mengertikan firman Tuhannya masih egois dari sisi jiwanya si manusia, dari pikiran perasaan kehendak manusia sendiri gitu. Jadi akhirnya pengertian firmannya ngawur semua teman-teman. Nah itu juga bisa terjadi teman-teman. Jadi bisa seperti itu dan bisa juga tidak mampu melakukan teman-teman. Ya tidak, kalau orang dunia itu kan ya bagaimana bisa mengerti itu, mampu mengerti apabila mau mengenal aja juga tidak gitu. Nah, tapi kalau orang dunia mau mengenal, nah, nanti ujung-ujungnya orang dunia juga akan tahu bagaimana sih untuk bisa mampu mengerti gitu loh. Karena mampu mengerti itu sudah tidak bisa cara lain kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan teman. Karena pengertian di firman Tuhan itu berbalik-balik gitu, banyaknya terbalik dengan dunia yang perintah peraturan dunia gitu. Jadi di sini dibutuhkan ya firman Tuhan dan dibutuhkan roh Tuhan tuh, untuk bisa menghidupkan firman Tuhan ini gitu dengan maksud yang benar sesuai yang Tuhan inginkan gitu. Nah, ini kalau seandainya orang yang tidak mau mengenal atau misalnya orang mau mengenal tapi tidak mampu mengerti, ya akhirnya ya tidak melakukan firman Tuhan teman. Nah, orang-orang semacam ini berarti kan tidak melakukan firman Tuhan karena itu gitu. Nah, yang konyol teman-teman, kadang-kadang orang yang sudah mau mengenal firman Tuhan ya tapi kurang mampu mengerti dan tidak mampu melakukan, ya sama aja teman-teman. Berarti kan ujungnya kan seperti kena kelompok yang pertama tadi dia, bahwa orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sedangkan yang Tuhan inginkan itu kan bukan cuma berhenti orang yang sudah mau mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan itu berarti sudah cukup. Kan bukan itu teman-teman. Yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan inginkan itu adalah pelaku firman teman-teman. Bahkan banyak cerita di firman Tuhan, banyak orang yang tidak mengenal firman Tuhan tapi di bawah alam sadarnya sehari-harinya dia melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu dari kacamata Tuhan gitu, tetap aja itu teman-teman, bahwa yang dihargain itu, yang dianggap lulus itu adalah yang melakukan firman, meskipun tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, tapi dia lakukan itu. Nah itu yang kuncinya berarti buat Tuhan ini melakukan teman-teman, bukan mengenal mengerti tapi melakukan firman Tuhan itu. Kuncinya ada di situ teman-teman. Nah ini kembali lagi yang tadi saya katakan. Jadi bisa begitu teman-teman, bisa orang yang tidak mengenal firman Tuhan yang jadi akhirnya ujungnya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang sudah mengenal firman Tuhan pun kalau tidak mampu mengerti dan mampu melakukan, ya ujung-ujungnya juga tidak melakukan firman Tuhan juga teman-teman. Jadi kuncinya berarti tidak bisa nomor satu istilahnya, kalau tidak mengenal firman, tidak mampu mengerti, tidak mampu melakukan, ya berarti kena kategori satu, memang orang tidak mau mengenal firman itu, berarti benar-benar belum mau mengenal firman. Yang kelompok dua itu adalah orang yang gagal juga meskipun sudah mengenal firman teman-teman. Ya sudah mengenal firman tapi jangan-jangan belum mampu mengerti dan mampu melakukan, akhirnya ujungnya gagal juga teman-teman melakukan firman gitu. Nah yang kita harapkan, yang Tuhan harapkan itu kan orang yang sudah mau mengenal firman Tuhan, orang itu juga mampu mengerti firman Tuhan, dan orang itu juga mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini ceritanya lain teman. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa jadi benar-benar masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu. Nah, rancangan dan kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita manusia, orang itu bisa masuk ke dalam surga, ya mendapatkan keselamatan akhirat di surga, ya tidak masuk ke dalam neraka. Itu yang benar-benar Tuhan dan firman Tuhan rancang kehendak itu seperti itu teman. Jadi bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat. Nah, kalau kita jabarkan lagi teman-teman,
bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan selamat akhirat? Ya kembali lagi, ya kita harus mau mengenal firman Tuhan, karena itu kemauan itu adalah independen dari manusianya gitu. Tuhan gak bisa maksa. Nah setelah mau itu ya mulai kan akan mengerti bahwa minta doa ke Tuhan, minta pengertian firman Tuhan yang dari jiwa Tuhan, dari pikiran pesan kehendak Tuhan. Nah akhirnya di situ mengerti bahwa untuk bisa mengerti saja ternyata butuh roh Tuhan, gitu, Roh Kudus, atau mungkin orang Muslim nyebutnya nur gitu. Nah begitupun juga untuk mampu melakukan, teman. Apabila kita mau melakukan firman Tuhan tanpa roh Tuhan, rasanya kita juga tidak akan mampu, tidak akan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini jadi akhirnya dari kemauan mengenal firman Tuhan berlanjut tahu cara-cara bagaimana untuk bisa mampu mengerti gitu ya. Di situ akan nyata bahwa ternyata ada kekuatan Tuhan atau hikmat yang dari Tuhan gitu yang kita butuhkan, teman, untuk bisa melakukan firman Tuhan. Nah waktu melakukan firman Tuhan pun sama, teman. Kalau nggak ada kekuatan dari roh Tuhan, roh kebenaran, roh kudus atau nur, yang orang Muslim katakan nur adalah cahaya yang dari Tuhan Allah itu, tanpa ada kuasa itu juga tidak mampu melakukan firman, tidak akan mampu gitu. Jadi ya kembali lagi, memang kalau kita mau bisa melakukan firman Tuhan ya harus satu, mau mengenal dulu dari pribadi kitanya, berlanjut dari mampu mengerti juga akan firman Tuhannya, dan berujung kepada mampu melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan, baru teman-teman yang namanya tuaian janji Tuhan itu ya akan datang gitu. Bahwa wajar saja gitu ya, yang namanya pelaku firman itu ya ada kaitannya dengan tabur tuai gitu. Jadi yang melakukan firman Tuhan ya pasti akan menuai dari hasil firman-Nya gitu. Nah ini yang orang-orang Tuhan harapkan itu. Jadi bertentangan jauh, teman-teman, dari cerita kalau keinginan orang duniawi dengan keinginan orang rohani itu ya berbeda belakang ya. Makanya yang tadi dikatakan, orang dunia akan selalu ngomong bahwa orang rohani itu bodoh gitu. Tapi sebaliknya orang rohani juga akan mikir begitu, teman, bahwa orang dunia ini bodoh gitu, bahkan akan binasa. Ya kalau cerita di orang-orang duniawinya, ini orang rohani itu bodoh banget gitu. Ya pasti hidupnya nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa beli pakaian. Orang dunia pasti mikirnya gitu. Tapi kalau orang rohani mikirnya kan kebalik ya. Ini orang bodoh banget, tidak mau melakukan firman gitu. Ya apa nggak tahu gitu. Nanti satu saat kalau meninggal ya dia itu tidak bisa masuk ke dalam surga gitu. Ya tertinggal di dalam dunia fana ini gitu. Jadi dua pihak ini saling bodoh membodohkan, teman-teman. Cuman yang pasti sih yang tadi saya katakan, bahwa yang namanya Tuhan kendaki hidup kita bergantung hanya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu, yaitu ini benar-benar yang membuat pelaku firman susah tuh ini, teman-teman. Karena waktu pelaku firman melakukan seperti yang Tuhan mau, ya memang bagi dunia jadi dianggap bodoh sekali, teman-teman. Bergantung kepada Tuhan, jangan bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada orang lain. Ya anak kecil terlalu bergantung kepada orang tuanya gitu, itu aja udah salah gitu, teman. Tapi kalau Tuhan ajarkan bukan begitu, ya harus bergantung gitu, ya harus benar-benar bergantung dan mengandalkan Tuhan. Malah Tuhan minta seperti itu, teman. Jadi bagaimana kalau Tuhan malah umpamakannya bagaimana berbuah gitu, ya ranting itu bisa berbuah apabila ranting itu tidak nempel kepada batangnya gitu. Jadi Tuhan pengen itu ranting dan buah itu bisa menghasilkan buah yang bagus itu apabila buah nempel di ranting, ranting nempel di batang gitu. Nah, batang ini diibaratkan Tuhan, ya Tuhan yang akan suplai, teman-teman. Bagaimana Tuhan akan suplai dari batang kepada ranting dan buah, ya untuk bisa menghasilkan buah-buah yang benar-benar bagus gitu. Buah-buah yang bisa dianggap the best lah, yang terbaiknya gitu. Yaitu kembali lagi ya dari versi ininya, teman, dari versi Tuhannya gitu. Semakin kita bergantung, semakin kita melekat kepada Tuhan, ya Tuhan akan makin bisa menunjukkan hasil buah-buah kehidupan kita yang lebih nyata lagi kepada orang umum gitu. Jadi ya kembali, cuman kalau kembali dari sisi rohani, teman-teman, kalau target yang utamanya adalah keselamatan akhirat,
ya berarti kan hidup dalam sorga. Nah kalau kita detailkan hidup di sorga itu, yang saya sering sharingkan itu, yaitu kata di dalam surga itu firman Tuhan katakan terdiri dari yang namanya juga kalau di Nasrani kan kerajaan sorga gitu. Kalau kerajaan kan berarti kan ada pemerintahannya. Kalau pemerintahan itu berarti kan ada si aparat pemerintah dan juga ada warganya gitu. Nah kalau kita bicara dari sisi firman Tuhan teman-teman, yang namanya orang yang melakukan firman Tuhan gitu, baik istilahnya melakukan firman Tuhan karena mengenal dan mengerti firman Tuhan, tapi bisa juga teman-teman orang yang melakukan firman Tuhan ya tapi tidak sadar gitu ya, tidak sesuai, bukan oleh karena dasar-dasar pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu, bukan karena itu, karena kebenaran aja mereka akan lakukan hal-hal kebaikan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini teman-teman bisa masuk ke dalam surga teman-teman. Bukan tidak. Meskipun dia belum mengenal Tuhan Allah loh. Ya dia bisa masuk surga. Karena apa? Ya karena Allah, kembali lagi Tuhan Allah itu kan adil dan bijak gitu. Jadi ya pasti orang-orang yang belum di dalam Tuhan Allah, orang-orang yang belum mengenal firman Allah, ya pasti Tuhan akan beri kebijakan ya, cara untuk penghukumannya, penghakiman dan penghukumannya rasanya beda teman-teman dengan orang yang sudah menerima Tuhan gitu kan, udah mengenal mengerti firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan. Kayaknya kalau orang-orang pelaku firman itu ya penghakimannya itu kan dasarnya dari orang yang mengenal mengerti dan melakukan firman Tuhan teman. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak bertuhan-Tuhan, belum bisa terima Tuhan, tapi dalam prakteknya melakukan kebenaran yang Tuhan firmankan, ya rasanya mereka juga akan dapat judgment masuk ke dalam sorga teman. Nah cuman kalau kita bicara kita masuk dalam sorga tanpa dasar yang benar gitu, maksudnya bukan karena pengenalan pengertian akan firman Tuhan, itu nanti untuk berkembang lebih dari hanya warga sorga menjadi tim kerajaan sorga itu rasanya jadi susah teman-teman. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam tim kerajaan sorga adalah orang yang memang dari sekarang, dari dunia ini mau mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan, dan mampu melakukan firman Tuhan karena memang menghidupkan roh Tuhan teman. Jadi kalau kuncinya begitu, kalau kita mau melakukan firman Tuhan ya kita harus menghidupkan roh Tuhan. Nah untuk bisa masuk kerajaan kehendak Tuhan berarti kita mesti mampu mengerti firman Tuhan. Nah untuk bisa mampu mengerti firman Tuhan, kembali lagi harus hidupkan roh Tuhan juga teman. Jadi seperti itu teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya ingatkan bahwa teman-teman yang namanya Tuhan itu pengen sekali kalau kita itu benar-benar hanya hidup mengandalkan Tuhan, bukan mandiri seperti tidak mengandalkan Tuhan ya, mengandalkan diri sendiri seperti halnya orang dunia biasa lakukan teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman. Oke, see you, bye-bye.